Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Kamis 25 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Natal pertama saat ini. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Natal kedua di Gereja Maranatha, Jumat 26 Desember 2025 dilaksanakan hanya satu kali, jam 9 pagi. Ibadah Minggu 28 Desember 2025, jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2025 sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 4 Januari 2026 mendatang. Ibadah akhir tahun 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 4 sore dan jam 7 malam. Ibadah Tahun Baru, Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, jam 9 pagi. Ibadah Perjamuan Kudus, Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, jam 9 pagi. Dan pada jam 6 sore, ibadah Minggu pertama. Ibadah Natal pertama di saat ini dilayani oleh Pendeta R.A. Rikumahu. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab TB2 dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6 dan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Bapak Nus Matulesi dan Bapak Igo Penturi. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1, 2, 3, dan 4. Lagu untuk jabat tangan, Selamat Hari Natal. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Natal pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 25 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI, Sekretaris.
Saudara-saudaraku jemaat, mari kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala di Bethlehem. Maka ibadah perayaan Natal Kristus saat ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai menyertai saudara-saudara. Amin ya amin. Umat merenungkan diri dan mengaku dosa. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita membuka diri di hadapan Tuhan sambil bertanya, apakah kita masih hidup dalam sejahtera Tuhan? Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku
bahwa damai sejahtera bukan sekedar ketiadaan masalah dan bukan pula perasaan nyaman sesaat, melainkan kehadiran Allah yang menuntun serta meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Namun, jujur kami mengaku masih ada kekhawatiran yang merampas damai di hati, luka dan rasa kehilangan yang kami biarkan tumbuh tanpa berserah hidup pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami terus melangkah, namun seakan jauh darimu, sumber damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah anugerah. Kita tidak bisa menebus diri sendiri dari dosa dan kesalahan. Tetapi Allah dalam kasih-Nya telah memberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah anugerah yang terbesar. Jemaat kekasih Tuhan, kasih yang diberikan oleh Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga memberikan damai sejahtera. Sesungguhnya damai bukan berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari keyakinan bahwa Allah beserta kita dalam segala musim kehidupan. Kita dipanggil untuk hidup baru, dengan cara meninggalkan jalan lama yang dikuasai oleh dosa, lalu melangkah dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Bersama bersyukur
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab yang akan kita baca di pagi hari ini terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 dan Lukas 2 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman kebenaran dan hidup, kami datang di hadapan-Mu dalam ibadah Natal di saat ini. Kami hendak membaca sabda firman Tuhan yang adalah terang dan suluh pada jalan kami. Kami mohon ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami beroleh hikmat dan pengertian untuk kami mampu memahami serta mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan bersukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jaharahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembacaan kita yang kedua terambil di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, ia memenuhnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu, Bapak, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua kembali melihat Alkitab tadi yang dibaca ya, Ibu Bapak, supaya kita bisa mengerti apa kaitannya Yesaya dengan Lukas. Yesaya memberi judul kelahiran Raja Damai. Sampai di Lukas
judulnya berubah, kelahiran Yesus. Jadi sebetulnya Lukas nih mau mempersonifikasikan Raja Damai di Yesaya tadi agar clear yang disebut Raja Damai itu siapa dan mengapa harus ada raja yang damai itu, dan mengapa disebut anak laki-laki bukan anak perempuan, dan seterusnya. Ibu bapak semua, tulisan Nabi Yesaya, nubuat Nabi Yesaya ini sebetulnya hasil refleksi iman atas situasi umat Israel pada waktu itu yang secara politik hancur. Tahun 733 sebelum Masehi itu Asyur menaklukkan wilayah Israel di utara, sebelah utara. Dan juga Sungai Yordan dan Galilea itu semuanya ditaklukkan. Itu kekuasaan ya, perebutan politik. Penaklukan semacam itu, ibu bapak, menimbulkan situasi krisis yang amat sangat berat. Jadi awalnya krisis politik karena peperangan, penaklukan, tapi kemudian disusuli dengan krisis ekonominya, krisis budayanya, termasuk krisis keagamaan. Dan karena itu orang-orang jajahan atau orang-orang Israel pada waktu itu mengalami satu situasi yang membuat mereka sepertinya kembali ke titik nol. Penaklukan itu berulang kali, bukan cuma satu kali. Babilonia baru juga menaklukkan, dan seterusnya di kemudian hari. Di zaman Yesus juga ada penaklukan. Kembali ke titik nol artinya orang-orang Israel di dalam situasi yang sangat terhimpit harus mengkonstruksikan siapa mereka. Pembuangan di Mesir itu menjadi contoh. Di saat dibuang di Mesir, generasi yang hidup di dalam pembuangan itu sampai lupa bahasa, ibu bapak. Saking terlalu lama penjajahan itu. Lupa budaya, lupa bahasa, lupa Tuhan. Nyaris lupa. Karena itu di dalam situasi yang sangat terhimpit, orang-orang Israel itu akhirnya mengutuki raja mereka dan sekaligus mengutuki Tuhan mereka. Konsep raja adalah wakil Tuhan, seperti di naskah-naskah perjanjian baru pemerintah adalah wakil Allah di dunia, itu sudah hidup di sana. Dan karena itu ketika mereka membenci kepada raja, mengutuk raja, itu automatically membenci dan mengutuk Allah. Itu sekaligus, ya tidak terpisah-pisah. Nah, inilah situasi di mana nabi atau nubuat Nabi Yesaya ini keluar. Dengan lain kata, Yesaya ingin memastikan kepada orang-orang Israel yang tertindas, jangan mengutuk Tuhan, jangan hilang harapan, jangan takut, sebab Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu hidup, dan keberadaan Tuhan itu bukan sesuatu yang tersimpan di dalam memori mengenai Tuhan yang transenden, yang tinggi, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dipersonifikasikan. Bukan macam itu.
Karena yang dimaksudkan dengan Raja Damai oleh Yesaya itu menunjuk pada satu sosok raja atau pemimpin yang akan datang dan membebaskan Israel dari penderitaan. Nah, karena itu Ibu Bapak, di dalam awal teks Yesaya ini saat dia menyebut istilah kegelapan dan kekelaman, itu adalah istilah-istilah kiasan, kata-kata simbolik yang menunjuk kepada daerah di mana Israel dijajah itu, di Asyur sana. Bahwa di negeri yang di dalamnya Israel mengalami kehancuran dan mengalami penderitaan yang berkepanjangan itu adalah negeri yang syarat dengan krisis. Dan krisis itu penumpukan gereja-gereja di Indonesia sekarang gunakan istilah polikrisis, bukan multikrisis. Polikrisis, menumpuknya krisis-krisis menjadi satu, dan karena itu sudah seperti benang kusut, tidak tahu bagaimana cara mengatasi satu krisis, kemudian yang satu lagi dan seterusnya, sudah tidak tahu. Dalam kondisi macam itu, Yesaya kemudian menggunakan istilah terang yang menunjuk kepada kehadiran pribadi yang sifatnya ilahi, tetapi terang itu juga nantinya menunjuk pada kehadiran sosok raja yang termanifestasi, bisa diidentifikasi, bisa kelihatan. Dan karena itu maka narasi-narasi nubuat itu selalu memperteguh bahwa terang itu datang di tengah kegelapan. Kegelapan itu tengah-tengah kondisi Asyur, dan kegelapan itu dan bangsa Asyur yang sedang menjajah itu tidak mampu menguasai terang itu. Yesaya menekankan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kekelaman, di dalam kegelapan, itu menunjuk pada Israel yang sedang dijajah akan melihat terang yang besar. Kalau dengan bahasa hari-hari ketemu bilang begini, kegelapan segera akan minggir dan terang segera akan tiba. Kegelapan ini tidak mampu menghentikan pergerakan sang terang, tidak mampu menguasainya. Dan karena itu segala macam jenis kejahatan yang terjadi di Asyur di dalam masa-masa penjajahan itu akan terungkap secara terang benderang, dan setiap orang dengan mata telanjangnya akan melihat betapa rapuhnya masyarakat waktu itu. Dan kerapuhan macam itu harus diungkap dengan terang yang sejati, yang oleh Yesaya disebut sebagai Raja Damai. Terang atau Raja Damai itu datang untuk mendamaikan orang-orang yang terjajah, untuk menghimpun mereka menjadi satu, untuk menyusun mereka kembali menjadi satu bangunan umat Allah. Dan karena itu mereka akan pergi mengikuti terang itu, mengikuti jalan yang mereka lihat. Sehingga di saat Yesaya bernubuat tentang terang yang datang di dalam kegelapan,
itu sama dengan Raja Damai yang datang di tengah-tengah penderitaan akibat penjajahan. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, pesan penting yang mau disampaikan Yesaya dalam teks ini ialah jangan pernah memadamkan terang pengharapan, jangan pernah menutup terang pengharapan itu di dalam kehidupan. Dan biarkanlah terang Allah itu yang menerangi seluruh kehidupan manusia, sehingga semua kenyataan hidup kita itu terungkapkan secara jujur. Tidak ada lagi manipulasi. Terang itu datang untuk memberikan petunjuk bagi kita di manakah jalan yang mesti kita lalui. Apakah jalan-jalan Tuhan, jalan itu sunyi banget, tidak populer, dihindari oleh begitu banyak orang. Tapi itulah jalan kita. Karena kita berjalan di terang yang Allah sediakan. Jika ditutup terang itu, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk memilih jalan pintas. Ya, mungkin seperti jalan tol yang bebas hambatan. Kita tidak pernah mengalami ujian, tantangan, godaan, hambatan di jalan-jalan yang seharusnya kita lewati. Seberapa berat jalan itu? Selama masih diterangi oleh terang Kristus, maka itulah jalan kita. Itulah jalan kekristenan yang harus kita jalani. Di atas jalan itu kita keluar dari hidup yang gelap dan kita menempuh setiap etape dengan jerih juang sambil mengoreksi hidup, meneliti hidup, memperbaikinya satu demi satu, melihat bagian-bagian yang sudah rusak dilepas dan diperbaiki kembali, agar di jalan itu karakter Kristiani kita tampak kelihatan. Sebab kekristenan tidak lain adalah menyangkut cara hidup. Itulah kekristenan yang terus disinari terang Kristus, terang Allah. Cara hidup macam apa? Tidak lain adalah cara hidup yang keluar dari kegelapan. Narasi-narasi Yesaya ini juga ingin menyebutkan, ingin mengingatkan kepada orang-orang Israel, kepada gereja sepanjang masa, bahwa dengan munculnya terang yang ajaib, terang yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan, maka selanjutnya orang-orang Israel yang dibebaskan dari penindasan dan sepanjang sejarah bertanggung jawab untuk merawat terang itu, menjaga terang itu, memelihara terang itu di dalam iman dengan cara berbuat adil dan benar. Dan selanjutnya terang itu harus ditampilkan keluar, menerangi bumi yang gelap. Agar apa? Agar setiap orang di dunia ini melihat terang yang ajaib itu. Agar setiap orang dengan mata telanjangnya melihat siapakah Allah kita di dalam Yesus. Agar setiap orang dengan mata telanjang bisa melihat betapa Allah yang transenden tadi telah terkonfirmasi melalui seorang anak laki-laki. Sehingga teks ini mau menyampaikan pesan untuk tetaplah berpengharapan, jangan gentar, tetaplah berjuang mendatangkan terang itu, menghidupkan terang itu, merawat terang itu, melestarikan terang itu di dalam hati kita,
di dalam komunitas-komunitas terkecil kita, di rumah, di jemaat, bahkan di masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Terang itu harus tetap ada. Paling tidak agar kita bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Ini jalannya. Ini jalan Tuhan. Masuklah ke situ. Nah, saudara-saudara, karena itu Yesaya memberikan gambar narasi-narasi kiasan dengan menyebutkan tatanan kehidupan yang dihancurkan oleh tongkat penindasan, yang diinjak sepatu kekuasaan otoriter, dibungkus jubah ketidakadilan. Itu tidak harus membinasakan iman, tidak harus membinasakan pengharapan, tidak harus mematikan harapan dan keinginan untuk terima terang dan berjalan di dalam terang itu dan menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari kegelapan. Kita tidak berjuang sendiri untuk itu. Allah ada bersama kita. Oleh karena itu, suara proklamasi yang diteriakan sangat keras. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada pada atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu proklamasi iman, bahwa di tengah-tengah krisis kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah krisis-krisis yang melanda rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat, jemaat kita, di tengah-tengah ketidakpastian akibat begitu banyaknya berita-berita bohong yang berseliweran di media sosial, di mana-mana, kita harus tetap yakin bahwa kita memiliki penebus, Raja Damai di dalam diri Yesus Kristus. Proklamasi seorang Raja Damai di dalam tradisi masyarakat waktu itu, Ibu Bapak, itu merupakan momen yang paling penting ketika Yesaya berdiri dan berteriak, seorang anak telah lahir untuk kita. Itu momentum, momen penting, sangat penting. Dijadikan penting atau dikatakan penting karena pada saat yang sama Nabi sedang menggelorakan semangat dan pengharapan. Tidak usah takut. Semangat dan pengharapan tentang kehidupan yang lebih baik, yang lebih terang dari kegelapan yang tadi. Proklamasi tentang satu kehidupan yang betul-betul akan dijalani secara bebas. Karena itu pula, saudara-saudara, maka gambaran Lukas 2 ayat 1 sampai 7 mengenai kelahiran Yesus Kristus itu juga memiliki makna yang sama ketika orang-orang Kristen waktu itu dihantam oleh kekaisaran Romawi. Waktu Agustus jadi Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendatakan setiap penduduk, itu berkaitan dengan pajak, kewajiban membayar pajak, wajib pajak. Jadi pajak yang diberikan kepada orang-orang Kristen yang tertindas waktu itu berat sekali, Bu Bapak. Ada pajak kepada kaisar, ada pajak kepada Bait Allah, ada pajak kepada para pemungut cukai, dan pajak-pajak yang lain. Jadi di dalam penindasan, orang sudah tidak berdaya diberikan wajib pajak. Dalam situasi yang sudah sama sekali tidak menentu semacam itu, Ibu Bapak,
proklamasi tentang kelahiran Yesus Kristus timbul lagi dan menjadi terang, menjadi jalan, menjadi peluang dan kesempatan bagi orang-orang yang tertindas itu ditebus, dibebaskan dan dimerdekakan. Diceritakan sebagaimana cerita ini, dan kita sudah seringkali membacanya. Bersama Bunda Maria, Yusuf pergi ke Nazaret di Galilea, ke Yudea, kota Daud, Bethlehem. Apa itu Galilea di zamannya? Daerah-daerah yang tidak pernah bebas dari perseteruan politik, perdebatan politik. Oleh karena itu, dengan menunjuk kepada Galilea, Yudea, penulis Lukas ingin menyampaikan pesan bahwa dari reruntuhan akibat penindasan penjajahan itulah Allah akan membangun lagi kita sebagai umatnya dengan lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Dari tempat-tempat seperti itulah Allah ingin menyajikan sebuah gambaran tentang masa depan hidup yang ada juga damai di dalamnya, sejahtera. Dan karena itu kelahiran Yesus Kristus ke tengah dunia bukanlah satu peristiwa kelahiran tanpa masalah. Bukanlah satu peristiwa kelahiran yang biasa-biasa saja. Kelahiran di tengah-tengah krisis, lagi-lagi di tengah-tengah krisis. Dan di dalam krisis itulah kelahiran Yesus ke dunia itu menghadirkan wajah Allah yang sungguh-sungguh berbeda dengan raja-raja di dunia pada umumnya. Allah menjadi manusia sebagai tanda manusia tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Allah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus sebagai tanda bahwa manusia tidak bisa menginkarnasikan dirinya menjadi Allah. Dan karena itu kelahiran Yesus Kristus adalah wujud pertolongan Allah bagi manusia dan dunia. Wujud cinta kasih Allah bagi manusia dan dunia. Kelahiran Yesus menjadi tanda bahwa Allah ada, diam di antara kita. Dan karena Allah ada dan diam di antara kita, maka apa yang dikehendaki Allah tidak lain adalah menyatakan tanda-tanda kerajaannya di bumi tempat kita hidup. Itu harus dinyatakan hari ini. Yang orang biasa bilang shalom, shalom Allah itu, kasih pertobatan, damai sejahtera, itu dinyatakan di sini, bukan di sana. Dan karena itu narasi-narasi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang mulia di tempat maha tinggi sana, tapi damainya tuh di sini. Siapa yang mesti ciptakan damai di sini? Kita, gereja, dan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah krisis spiritualitas, krisis akibat tekanan-tekanan ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, mungkin juga krisis iman, kita diingatkan dalam perayaan Natal ini untuk datangkanlah atau nyatakanlah tanda-tanda kerajaan Allah, damai itu di sini, di negeri kita, di tempat kita hidup. Semoga kita melakukannya menurut kehendak Tuhan. Selamat Natal Ibu Bapak semua. Shalom.
Sebagai jawaban iman atas pemberitaan firman ini, kita akan mengaku iman kita. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerja. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan Bapak Nus Matulesi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Natal. Semoga kidung pujian ini menjadi sukacita bagi kita sekalian. One day, it was a Christmas day. I go to my Lord with my tears. Ooh, ooh, ooh. Lord, my parents far away, and long and so sad I am crying. When I listen to the prayer, I will try to remember when I was wrong. Take my hand, oh Lord, Lord, I won't forgive me, peace, for what I have done. Far away and long and so sad I am crying. When I listen to the prayer, I will try to remember when I was wrong. Take my hand, oh Lord, Lord, I won't forgive me, please, for what I have done in my life. I need you there. When I listen to the prayer, I will try to remember when I was wrong. Take my hand, oh Lord, Lord, I won't forgive me, please, for what I have done in my life. I need the best. Oh, Christmas Day,
persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita saat ini. Dalam sukacita umat-Mu merayakan hari kelahiran-Mu, di hari ini 25 Desember 2025, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan seluruh kehidupan kami, dengan seluruh tanda-tanda syukur kami, yang telah kami bawa ke altar-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan, terima dan berkati persembahan syukur kami ini, dan jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi sesama, dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Igo Penturi, disilakan. Puji Tuhan, selamat Natal bagi kita semoga. 25 Desember 25 semoga damai sejahtera selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebuah persembahan lagu dari saya, Natal di Hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama
rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Wow, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih atas puji-pujiannya. Ibu bapak semua, mari kita berdoa syafaat. Dan kita akhirinya dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berhimpun di sini sebagai pelayan gereja bersama anggota gereja, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, sebab Engkaulah Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat, Allah yang kekal, Allah yang telah menjadi serupa dengan manusia melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang lahir ke bumi. Kami berkumpul semua di sini untuk memuji-muji nama-Mu, sebab besarlah kuasa-Mu dan anugerah-Mu menjadi nyata sepanjang hidup kami. Kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu berupa makanan, minuman, pakaian, kekuatan, kesehatan, dan terutama nafas hidup kami peroleh secara cuma-cuma.
Dan kami tidak bisa menemukannya di tempat yang lain. Sungguh kasih dan kemurahan-Mu itu menjadi nyata yang sudah menuntun perjalanan kami hampir setahun ini di jalan yang cukup panjang, di atas jalan yang sering kali iman kita diuji, dikoreksi, dicobai, dan kami kedapatan dalam keadaan seperti ini di hari ini. Ini semua hanya karena kasih-Mu itu. Kasih-Mu itu juga telah memberikan petunjuk bagi kami, menjadi terang bagi kami untuk melewati jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang tidak bebas dari hambatan, dari rintangan, dan kami bisa melewatinya sampai di hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini di perayaan Natal kami berkumpul kembali sebagai satu persekutuan di gedung ini. Dari macam-macam suku bangsa, dari macam-macam subsuku, dari macam-macam latar ekonomi, sosial, politik. Kami menyatu lagi di dalam suasana khusyuk untuk merayakan peristiwa kelahiran-Mu, peristiwa kehadiran-Mu di dunia. Sehingga di hari ini pula Bapa, kami semua minta daripada-Mu, datanglah secara rohani lagi di dalam hati kami, di dalam iman kami, di dalam hidup kami yang nyata. Dan biarlah Engkau tinggal tetap di dalam hati kami, supaya Engkaulah yang mau menggerakkan seluruh keinginan, hasrat, nafsu, cita-cita, pandangan, dan tujuan hidup kami menurut kehendak-Mu, supaya kami tidak terjebak untuk berjalan di jalan yang gelap, di jalan pintas, di jalan yang penuh dengan penindasan, penuh dengan kebohongan. Kami minta Tuhan gerakan hati kami, supaya kami hanya tetap di jalan-Mu. Ya Bapa di sorga, persekutuan yang berkumpul di hari ini dalam ibadah ini juga ingin mendoakan seluruh sanak saudara yang ada dimanapun berada mereka, terutama yang ada di luar Ambon, baik di Maluku maupun di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Timur, bahkan yang ada di negeri Belanda. Supaya damai sejahtera Natal juga turun atas mereka, sehingga setiap orang seluruh bangsa-bangsa di bumi ini akan melihat terang yang ajaib itu. Dan karena itu keselamatan pun juga akan menjadi milik mereka. Kami berdoa Bapa, bagi kehidupan setiap orang Kristen di Ambon yang hari ini merayakan Natal. Ajarkan mereka untuk merayakan peristiwa Natal ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan, karena Juru Selamat itu terus datang ke dunia. Sehingga sukacita mereka bukanlah sukacita karena dunia menawarkan begitu banyak agenda-agenda kemanusiaan, tetapi karena sukacita atas kedatangan-Mu bagi mereka. Kami minta Tuhan, ajar kami semua umat-Mu ini, agar perayaan ini tidak berbalik menjadi pesta pora
yang di dalamnya setiap orang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dan ada agar setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap orang bisa saling bersalaman dan mengatakan selamat Natal di dalam damai Kristus. Karena itu pula Tuhan kami berdoa kepadamu atas tanggung jawab mengayom untuk tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat oleh TNI Polri di Ambon. Juga Tuhan kuatkan mereka, para pimpinan mereka, Pangdam, Dandrem, Kapolda, Kapolresta, dan seluruh jajarannya. Agar di hari Natal ini mereka juga bekerja dengan damai yang Tuhan sediakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan atas pelayanan Natal oleh Gereja Protestan Maluku, di Maluku maupun di Maluku Utara. Di 700 jemaat ini, biarlah damai Natal Tuhan itu membuat setiap pelayan dan umat Tuhan di GPM sungguh-sungguh hidup di dalam damai, dan jauhkanlah kami semua dari sifat-sifat cemburu, benci, iri hati, agar cara hidup kami sungguh-sungguh menunjukkan cara hidup Kristus yang Kristiani, cara hidup orang-orang dengan spiritualitas, dengan iman yang teguh kepadamu, agar melalui cara hidup kami sebagai gereja, terang Kristus itu terpancar kemana-mana. Ajar kami Bapa, pimpinan gereja di sinode, di klasis, dan di jemaat-jemaat. Tolong mereka semua ya Tuhan, urapi mereka dengan hikmat, akal budi dan kebajikan-Mu, supaya mereka melayani dengan penuh kasih, sebagaimana Tuhan ajarkan bagi kami semua. Kami doakan setiap orang yang datang ke sini dengan pergumulan mereka dalam ibadah ini. Pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga, yang mereka sampaikan di balik seluruh persembahan-persembahan syukur. Kami minta dengar semua itu. Lalu jawab kami menurut kehendak-Mu. Sambil juga Tuhan ajarkan kami untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doa kami, sekalipun kadang jawaban-Mu itu beda dengan apa yang kami minta. Kami yakin, sungguh-sungguh yakin, jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, indah pada masanya, dan berguna bagi setiap orang yang menerimanya. Jawablah kami Bapa menurut kehendak-Mu. Kami minta pengampunan dosa atas kami Tuhan, yang sudah kami lakukan sepanjang hidup ini, terutama di dalam masa-masa perayaan Natal Kristus. Agar oleh pengampunan-Mu itu kami dilayakan menjadi gereja, menjadi orang-orang Kristen, menjadi murid-murid Tuhan yang setia dan taat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, seturut doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dimohon berdiri. Saudara-saudara, Kristus datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera bagi semua. Natal akan terus hidup di sepanjang waktu dan penantian akan kedatangan Tuhan kembali, bila kita dapat mewujudkannya dalam kasih persaudaraan serta kepedulian antar sesama dan semua ciptaan.
tugas itulah saudara-saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita duduk dan bersaat teduh seketika. Selamat merayakan Natal Kristus dan mempersiapkan diri untuk kita akhiri tahun 2025. Tuhan menolong kita sekalian, Shalom. Feliz